Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku baik bahagia selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat dalam keberkahan. Pada kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang masuk Islamnya Romo senior karismatik Romo Suryo Pranoto dengan secara diam-diam yang dirahasiakan. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Pada tahun 1955, di sebuah desa kecil yang asri di Jawa Tengah, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Romo Suryo Pranoto. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dalam keluarga petani yang sederhana namun taat beragama Katolik. Ayahnya, Pak Sastro, seorang petani pekerja keras, dikenal sebagai pria yang jujur dan dihormati di desanya. Sementara ibunya, Bu Rahayu, adalah seorang ibu rumah tangga yang lembut, penuh kasih, dan aktif dalam kegiatan gereja. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh kehangatan dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Sejak kecil, Romo tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi ajaran Katolik. Setiap minggu, keluarganya tak pernah absen menghadiri misa di gereja desa. Bahkan, di hari-hari biasa, ibunya sering mengajaknya berdoa bersama di rumah. Suasana religius inilah yang membentuk kepribadian Romo sejak usia dini. Tidak seperti anak-anak seusianya yang gemar bermain di sawah atau sungai, Romo lebih sering terlihat duduk di beranda rumah sambil membaca buku-buku agama yang dipinjamnya dari gereja. Ketertarikannya terhadap agama semakin berkembang saat ia mulai bersekolah di SD Katolik di desanya. Di sana, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin. Guru-gurunya sering memuji ketekunannya dalam belajar, terutama dalam pelajaran agama. Ia menyerap ajaran-ajaran dalam Bible dengan penuh semangat, dan sering bertanya kepada para romo yang datang mengajar di sekolahnya. Sejak kecil, ia sudah memiliki pemikiran yang tajam dan kritis tentang nilai-nilai keimanan. Menginjak usia 12 tahun, Romo mulai aktif dalam kegiatan gereja. Ia menjadi misdinar, membantu Romo dalam pelayanan misa. Setiap kali berdiri di altar, ia merasakan ketenangan dan panggilan yang semakin kuat untuk mendalami agama lebih dalam. Pada saat yang sama, ia juga mulai bergaul dengan para seminaris yang sering datang ke gereja untuk berbagi pengalaman mereka dalam menempuh pendidikan teologi. Hal ini semakin mengukuhkan keinginannya untuk mengikuti jejak mereka. Ketika usianya menginjak 15 tahun, keluarganya mulai melihat bakat dan ketertarikan mendalam Romo dalam bidang keagamaan. Dengan dukungan penuh dari orang tuanya, ia melanjutkan pendidikannya ke seminari menengah di kota terdekat. Disinilah perjalanan spiritualnya semakin mendalam. Hidup di seminari bukanlah hal yang mudah. Jadwal harian yang ketat, doa wajib di pagi dan malam hari, serta pelajaran filsafat dan teologi yang cukup berat. Namun, Romo menjalaninya dengan penuh semangat. Ia menjadi salah satu murid paling disiplin, sering terlibat dalam diskusi tentang ajaran gereja, dan mulai dikenal sebagai calon Romo yang menjanjikan. Selama 5 tahun di seminari menengah, Romo semakin yakin bahwa jalan hidupnya adalah mengabdi kepada gereja. Ia belajar bahasa Latin dan Yunani untuk memahami teks-teks keagamaan dalam bentuk aslinya, serta mendalami sejarah gereja dan ajaran teologi dengan tekun. Kehidupan di seminari semakin membentuknya menjadi pribadi yang disiplin dan berpikiran luas. Setiap hari ia merenungkan ajaran-ajaran yang ia pelajari, mencoba memahami lebih dalam tentang iman yang ia yakini. Di usia 20 tahun, Romo melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, memasuki Sekolah Tinggi Teologi Katolik di Yogyakarta. Ia kini berada di titik awal dari perjalanan panjangnya untuk menjadi seorang Romo. Dengan tekad yang semakin kuat, ia bersiap menempuh tantangan yang lebih besar dalam memahami dan mengajarkan ajaran agama kepada umatnya di masa depan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Katolik di Yogyakarta, Romo Suryo Pranoto ditahbiskan sebagai seorang Romo di usia 26 tahun. Ini adalah momen yang paling dinantikannya, sebuah pencapaian yang mengukuhkan dedikasinya untuk mengabdi sepenuhnya kepada gereja dan menyebarkan ajaran Kristus. Ia pun ditempatkan di sebuah paroki di Jawa Tengah,
di mana ia mulai menjalankan tugas-tugas pastoralnya, memimpin misa, memberikan bimbingan rohani, serta membangun hubungan yang erat dengan umat Katolik di wilayah tersebut. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Kromo untuk mendapatkan tugas yang lebih besar. Karena kecerdasannya dalam teologi dan kefasihannya dalam berbicara di depan jemaat, ia direkrut menjadi bagian dari tim misionaris Katolik yang bertugas menyebarkan ajaran agama hingga ke pelosok-pelosok terpencil di Indonesia. Dengan semangat tinggi, ia menerima tugas ini sebagai panggilan hidupnya, siap untuk membawa misi Kristiani ke daerah-daerah yang belum banyak mengenal Katolik. Kromo memulai perjalanannya sebagai misionaris di berbagai desa di Pulau Jawa. Ia mendatangi komunitas-komunitas kecil, berbicara dengan penduduk setempat, dan secara perlahan memperkenalkan ajaran Katolik kepada mereka. Dalam upayanya, ia menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari membangun hubungan baik dengan tokoh masyarakat, hingga menyelenggarakan kegiatan sosial seperti bakti sosial dan pendidikan gratis bagi anak-anak di desa-desa miskin. Pendekatan yang penuh kasih dan perhatian ini membuat banyak orang terbuka untuk mendengar pesannya, dan beberapa di antaranya akhirnya memutuskan untuk menerima ajaran Katolik. Keberhasilannya di Pulau Jawa membuatnya mendapatkan kepercayaan lebih besar dari gereja. Ia kemudian dikirim ke luar Jawa, ke daerah-daerah terpencil di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Di tempat-tempat ini, tantangannya semakin besar. Selain menghadapi medan yang sulit dan keterbatasan infrastruktur, ia juga harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki tradisi dan kepercayaan kuat yang telah mengakar selama ratusan tahun. Namun, dengan pendekatan yang lembut dan kesabaran yang luar biasa, ia tetap menjalankan misinya dengan penuh keyakinan. Sebagai seorang misionaris yang berpengalaman, Kromo juga mulai membina dan melatih para misionaris muda. Ia mendirikan pusat pelatihan bagi mereka yang ingin mengikuti jejaknya dalam menyebarkan ajaran agama ke pelosok negeri. Di pusat pelatihan ini, para calon misionaris diajarkan strategi penginjilan, cara berkomunikasi dengan masyarakat lokal, serta bagaimana membangun kepercayaan di antara komunitas yang mereka datangi. Melalui bimbingannya, banyak misionaris muda yang kemudian berhasil membawa ajaran Katolik ke daerah-daerah yang sebelumnya belum tersentuh. Dalam perjalanannya, Kromo menjadi salah satu tokoh yang cukup dikenal dalam dunia misionaris di Indonesia. Namanya disebut-sebut dalam berbagai pertemuan gerejawi sebagai sosok yang berhasil memperluas pengaruh gereja di wilayah-wilayah baru. Bahkan, beberapa laporan menunjukkan bahwa kehadiran tim-tim misionaris yang ia bina telah berhasil meningkatkan jumlah penganut Katolik di berbagai daerah. Gerakannya menjadi fenomena yang menarik perhatian banyak pihak, baik di dalam maupun di luar gereja. Namun, di tengah segala keberhasilannya sebagai seorang misionaris, sebuah peristiwa yang tak terduga mulai mengusik keyakinannya. Dalam perjalanannya ke sebuah desa di pedalaman, ia bertemu dengan seorang pemuka agama lain yang memberikan perspektif berbeda tentang keimanan dan spiritualitas. Percakapan panjang yang terjadi di antara mereka mulai menimbulkan pertanyaan dalam hati Kromo, sebuah keraguan kecil yang perlahan tumbuh dan mengusiknya. Perjalanan panjangnya sebagai misionaris yang sebelumnya penuh keyakinan kini mulai berubah menjadi perjalanan pencarian kebenaran yang lebih dalam. Tanpa ia sadari, ia telah berada di ambang sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Suatu hari, dalam perjalanan misinya ke sebuah desa terpencil di pelosok Jawa, Romo Kromo Suryo Pranoto bertemu dengan seorang pemuka agama Islam yang dikenal dengan nama Ustaz Hasan. Perjumpaan itu terjadi secara tidak sengaja di sebuah warung kecil di pinggir hutan. Saat itu, Romo Kromo tengah beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang, sementara Ustaz Hasan duduk di seberang meja, menikmati teh hangat. Setelah berbasa-basi tentang perjalanan dan kondisi desa, pembicaraan mereka perlahan beralih ke topik keimanan. Awalnya, Romo Kromo hanya ingin bertukar pandangan, namun jawaban-jawaban Ustaz Hasan begitu dalam dan mengusik pikirannya. Romo Kromo, Ustaz, saya telah mengabdikan hidup saya untuk mengajarkan kasih dan kebaikan kepada umat manusia. Dalam ajaran kami, Yesus adalah jalan keselamatan. Bagaimana Islam melihatnya? Ustaz Hasan tersenyum,
Romo, dalam Islam, Isa Al-Masih adalah seorang nabi yang mulia, utusan Allah yang membawa wahyu kepada kaumnya. Namun, beliau bukan Tuhan. Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Romo Kromo, terdiam sejenak, tapi bukankah kasih Tuhan begitu besar hingga ia rela turun ke dunia untuk menebus dosa manusia? Ustaz Hasan, jika Tuhan turun ke dunia sebagai manusia, apakah itu berarti Tuhan menjadi lemah? Apakah Tuhan butuh diselamatkan oleh manusia? Seharusnya Tuhan Maha Kuasa tidak membutuhkan pengorbanan, melainkan cukup dengan kehendaknya saja. Romo Kromo tercenung. Dialog mereka terus berlanjut. Ustaz Hasan mulai menjelaskan konsep ketauhidan dalam Islam dengan merujuk pada Al-Quran, terutama surat Al-Ikhlas. Ustaz Hasan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul huwallahu ahad, Allahus syamad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad." Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Romo Kromo merenung. Kata-kata ini terasa begitu tegas dan lugas. Sejak pertemuan pertama itu, Romo Kromo semakin penasaran. Setiap kali ia datang ke desa tersebut, ia menyempatkan diri untuk berdialog dengan Ustaz Hasan. Perlahan-lahan, ia mulai membaca Al-Quran secara diam-diam, ingin memahami lebih jauh ajaran Islam. Tahun demi tahun berlalu, pemahamannya semakin dalam. Suatu malam, dalam perbincangan di beranda pesantren, ia mengajukan pertanyaan yang sudah lama mengganjal di hatinya. Romo Kromo, mengapa Islam sangat menekankan konsep bahwa Tuhan itu satu? Bukankah Tuhan bisa dalam berbagai bentuk dan perwujudan? Ustaz Hasan, Allah adalah zat yang tidak terjangkau oleh akal manusia, tapi tanda-tanda keberadaannya ada di alam semesta. Lihatlah langit, bumi, dan segala yang ada di antara keduanya. Semuanya diciptakan dengan keseimbangan yang sempurna. Jika ada lebih dari satu Tuhan, tentu akan terjadi kekacauan. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, tidak memiliki sekutu. Seiring waktu, Romo Kromo mulai membandingkan isi Bible dengan Al-Quran. Ia menyadari banyak hal yang selama ini ia pertanyakan, ternyata dijelaskan dengan begitu jelas dalam Islam. Namun, keputusan untuk berpindah keyakinan bukanlah hal yang mudah. Selama 7 tahun ia berjuang dengan hatinya sendiri. Akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, di sebuah pesantren terpencil, Romo Kromo merasa hatinya telah mantap. Romo Kromo menghela napas panjang, "Ustaz, selama bertahun-tahun saya mencari kebenaran. Saya membaca, saya merenung, dan saya berdoa. Hari ini, saya ingin menyatakan bahwa saya meyakini apa yang telah diajarkan dalam Islam." Ustaz Hasan tersenyum haru. Dengan perlahan, ia membimbing Romo Kromo mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Ustaz Hasan, ucapkanlah dengan hati yang ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dengan suara bergetar, Romo Kromo mengikutinya. Romo Kromo meneteskan air mata, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Air mata haru mengalir di wajahnya. Ia kini telah menemukan jawaban yang selama ini dicarinya. Namun, keislamannya harus tetap menjadi rahasia. Ia tidak ingin menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan reaksi dari lembaga Katolik di Indonesia. Sejak hari itu, Romo Kromo, yang kini menjadi seorang Muslim, menjalani kehidupan baru secara diam-diam. Ia tetap dikenal sebagai Romo oleh kalangan gereja, namun di dalam hatinya, ia telah menjadi seorang hamba Allah yang menemukan cahaya Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Romo Kromo Suryo Pranoto menjalani kehidupan yang penuh rahasia. Ia tetap dikenal sebagai seorang Romo yang dihormati di kalangan gereja, namun di dalam hatinya, ia telah menjadi seorang Muslim yang berusaha menjalankan kewajiban agamanya dengan sebaik mungkin. Setiap hari, ia melaksanakan salat dengan sembunyi-sembunyi. Di gereja,
Di tengah kesibukannya mengurus umat, ia selalu mencari tempat tersembunyi untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah. Kadang-kadang, ia melaksanakan salat di dalam ruang arsip gereja yang jarang dikunjungi orang, kadang di kebun belakang gereja saat malam tiba, atau di sudut kamar pribadinya dengan lampu redup agar tidak mencurigakan. Pada bulan Ramadan, ujian semakin berat baginya. Ia harus berpura-pura makan di hadapan koleganya, tetapi sesungguhnya ia sedang berpuasa. Setiap kali ada jamuan makan siang atau acara di gereja, ia selalu mencari alasan agar bisa menghindari makanan tanpa menimbulkan kecurigaan. Suatu hari, di ruang makan bersama para romo lainnya, "Romo Andi, Romo Kromo, kenapa akhir-akhir ini Anda sering melewatkan makan siang? Tidak enak badan." Romo Kromo tersenyum tenang, "Saya hanya ingin lebih banyak berpuasa untuk menenangkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan." Romo Andi tertawa kecil, "Wah, Romo Kromo semakin spiritual saja. Saya kagum dengan kedisiplinan Anda." Dalam hati, Romo Kromo tersenyum pahit. Ia tahu bahwa alasan itu benar, tapi mereka tidak akan pernah memahami alasan sebenarnya. Komunikasinya dengan Ustaz Hasan tetap terjalin erat, namun dengan sangat hati-hati. Mereka tidak pernah bertemu di tempat yang sama dalam waktu berdekatan, selalu mencari cara agar tidak dicurigai. Terkadang, Romo Kromo berpura-pura melakukan perjalanan pastoral ke desa-desa terpencil, padahal tujuannya adalah untuk bertemu dengan Ustaz Hasan dan belajar lebih dalam tentang Islam. Suatu malam, setelah melaksanakan salat Isya di kamarnya yang gelap, ia merenung. Hidupnya kini penuh ketegangan, namun hatinya terasa damai. Ia telah menemukan kebenaran, meskipun ia harus menjalani kehidupan dengan dua identitas yang berbeda. Baginya, ini adalah ujian keimanan. Dalam kesunyian malam, ia berdoa dengan penuh harap. "Romo Kromo, ya Allah, kuatkanlah hatiku dalam keimanan ini. Lindungilah aku dari fitnah dan berilah aku jalan yang terbaik." Meskipun dunia sekitarnya tidak pernah tahu, namun di dalam hatinya, Romo Kromo telah menjadi seorang Muslim sejati. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Waktu terus berlalu. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, dan Romo Kromo Suryo Pranoto tetap menjalani dua kehidupan yang berbeda. Di satu sisi, ia tetap menjalankan perannya sebagai seorang Romo, memimpin misa, membimbing umat, dan menghadiri berbagai kegiatan keagamaan Katolik. Di sisi lain, ia terus menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim dengan penuh kehati-hatian. Di usia senjanya, tubuhnya mulai melemah. Rambutnya telah memutih sepenuhnya, langkahnya semakin lamban, dan penyakit-penyakit kecil mulai menghampiri tubuhnya. Ia sadar bahwa waktunya di dunia ini tidak lagi panjang. Setiap malam, ia semakin sering bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk apakah saatnya telah tiba untuk mengungkapkan kebenaran yang ia sembunyikan selama puluhan tahun. Suatu malam, setelah menunaikan salat tahajud di kamarnya, ia merenung dalam hati. "Romo Kromo, ya Allah, aku telah menyembunyikan keimananku karena takut fitnah. Namun kini, aku tak ingin mati dalam kemunafikan. Izinkan aku menghadap MU dengan keislaman yang nyata, meski harus kehilangan segalanya di dunia ini." Pagi itu, di hadapan para jemaat, kolega, dan beberapa petinggi gereja, Romo Kromo berdiri dengan tenang. Ia menarik napas panjang, lalu dengan suara lantang, ia berkata, "Romo Kromo, saudara-saudaraku, selama lebih dari 20 tahun aku telah menyembunyikan sesuatu dari kalian. Aku telah menemukan kebenaran yang hakiki dalam Islam. Aku telah memeluk Islam bertahun-tahun lalu dan kini, sebelum ajalku menjemput, aku ingin mengungkapkan bahwa aku adalah seorang Muslim." Ruangan seketika gempar. Para jemaat berbisik-bisik, beberapa wajah menunjukkan ekspresi terkejut, bahkan beberapa petinggi gereja tampak marah. "Petinggi gereja, apa yang kau katakan, Romo? Ini penghinaan. Pengkhianatan terhadap gereja dan kepercayaan yang telah kau anut sejak kecil." Romo Kromo tersenyum tenang, "Aku tidak mengkhianati siapapun.
Aku hanya mengikuti suara hatiku yang telah membawaku pada cahaya kebenaran. Keputusan itu langsung mengguncang lembaga Katolik di Indonesia. Berita mengenai seorang Romo senior yang telah menjadi Muslim tanpa diketahui siapapun selama puluhan tahun menyebar dengan cepat. Ia dikeluarkan dari gereja dengan tidak hormat, semua gelarnya dicabut, dan ia diusir dari komunitas yang selama ini ia bina. Kepulangannya ke rumah tidak lebih baik. Keluarganya yang masih Katolik dengan teguh tidak bisa menerima kenyataan bahwa kepala keluarga mereka telah menjadi Muslim. Anaknya, "Ayah, bagaimana mungkin kau mengkhianati iman yang telah kita pegang selama ini?" "Romo Kromo, anakku, ini bukan pengkhianatan. Ini adalah panggilan dari Tuhan yang sesungguhnya. Aku hanya mengikuti kebenaran yang telah lama aku pelajari." Namun, hati mereka telah tertutup. Ia diusir dari rumahnya sendiri, tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dengan hanya beberapa helai pakaian di tangannya, ia berjalan menuju tempat satu-satunya yang masih menerimanya, pesantren Ustaz Hasan. Di pesantren Ustaz Hasan, ia disambut dengan penuh kasih. Ustaz Hasan yang telah membimbingnya selama bertahun-tahun menyambutnya dengan senyum dan tangan terbuka. "Ustaz Hasan, subhanallah, akhirnya engkau mengumumkan keislamanmu, Romo Kromo. Ini adalah jalan yang berat, tetapi insya Allah penuh berkah. Romo Kromo, aku telah kehilangan segalanya, Ustaz. Gereja, keluarga, nama baikku, tetapi aku merasa lebih tenang dari sebelumnya." Ustaz Hasan mengangguk, "Engkau tidak kehilangan apapun, Romo. Justru kini engkau telah menemukan kehidupan yang sebenarnya." Di pesantren itu, Romo Kromo menghabiskan sisa hidupnya dengan lebih mendalami Islam secara terbuka. Meskipun telah lanjut usia, ia tetap semangat belajar dan mendakwahkan Islam dengan caranya sendiri. Hidupnya kini memang berbeda, tetapi hatinya jauh lebih damai. 8 bulan telah berlalu sejak Romo Kromo Suryo Pranoto tinggal di pesantren Ustaz Hasan. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh ketenangan, semakin mendalami Islam, dan memperbaiki ibadahnya. Hidupnya kini jauh lebih sederhana dibandingkan masa lalunya, tetapi hatinya dipenuhi dengan ketentraman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, Ustaz Hasan mengajak Romo berbincang di serambi pesantren setelah salat Isya. "Ustaz Hasan, Romo Kromo, selama ini engkau telah menjalani hidup seorang diri. Aku khawatir, di usiamu yang sudah senja, tidak ada yang bisa merawat dan menemanimu dalam keseharian." Romo Kromo tersenyum tipis, "Aku sudah cukup bahagia, Ustaz. Hidup di pesantren, belajar agama, beribadah dengan tenang. Aku tidak merasa kekurangan." Ustaz Hasan, "Namun, manusia butuh pendamping, Romo. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kita untuk hidup berpasangan. Aku ingin menjodohkanmu dengan seseorang." Romo terdiam sejenak. Pernikahan bukan lagi sesuatu yang terpikirkan olehnya, mengingat usianya yang sudah 71 tahun. Namun, ia juga menyadari bahwa tubuhnya semakin lemah, dan akan ada masa di mana ia membutuhkan seseorang untuk merawatnya. "Romo Kromo, jika memang ini adalah saran terbaik, aku tidak akan menolak. Tetapi siapa wanita itu, Ustaz?" Ustaz Hasan tersenyum, "Dia adalah sepupuku, seorang janda berusia 55 tahun, seorang wanita syalihah yang baik hati. Namanya Ibu Siti Rahmah. Ia telah lama hidup sendiri setelah suaminya wafat 5 tahun lalu. Aku yakin dia bisa menjadi pendamping yang tepat untukmu." Romo Kromo mengangguk. Ia tidak mencari cinta dalam arti duniawi, tetapi jika ini adalah jalan yang Allah tetapkan baginya, ia akan menerimanya dengan lapang dada. Beberapa minggu kemudian, akad nikah dilaksanakan secara sederhana di pesantren, dipimpin langsung oleh Ustaz Hasan. Hanya beberapa santri, tetangga sekitar, dan keluarga dekat Ustaz Hasan yang hadir. Saat prosesi akad berlangsung, tangan Romo Kromo sedikit bergetar saat ia mengucapkan ijab kabul, tetapi hatinya mantap. Ia sadar, ini adalah bagian dari takdirnya. Setelah akad selesai,
Siti Rahmah duduk di sampingnya dengan penuh hormat. Siti Rahmah tersenyum lembut, mulai hari ini, saya akan mendampingimu dalam menjalani sisa usia kita bersama. Romo Kromo tersenyum penuh syukur, terima kasih, Ibu Rahmah. Aku hanya berharap bisa menjalani hari-hari dengan ketenangan dan ketaatan kepada Allah. Sejak hari itu, kehidupan Romo Kromo semakin bahagia. Ada seseorang yang memperhatikannya, menyiapkan makanan untuknya, mengingatkannya untuk beristirahat, dan mengajaknya berdiskusi tentang agama. Ibu Rahmah merawat Romo dengan penuh kasih sayang, melihatnya bukan sebagai mantan pemuka agama Katolik, tetapi sebagai seorang Muslim yang telah menemukan cahaya Islam di usia senja. Kini, Romo Kromo bukan hanya menemukan Islam, tetapi juga menemukan keluarga baru yang menerimanya dengan penuh cinta karena Allah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, hari-hari Romo Kromo Suryo Pranoto di usia senjanya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Bersama istri syalihahnya, Siti Rahmah, ia menemukan kedamaian dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setiap hari, mereka mengisi waktu dengan ibadah, berbagi ilmu agama, dan saling menyayangi karena Allah. Setiap subuh, Siti Rahmah selalu membangunkan Romo dengan lembut, menyiapkan air hangat untuk wudhu, dan menemani sholat berjamaah. Setelah itu, mereka membaca Al-Quran bersama, mendalami tafsir, dan saling mengingatkan tentang akhirat. Di usianya yang semakin senja, tubuh Romo semakin lemah. Namun, semangatnya dalam beribadah tidak pernah pudar. Ia tetap melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk, berpuasa, dan memperbanyak zikir. Wajahnya selalu tampak berseri, penuh ketenangan dan rasa syukur. Suatu malam, setelah sholat Isya, Romo duduk di serambi rumahnya bersama Siti Rahmah. Udara sejuk berhembus lembut, membawa ketenangan di hati mereka. Romo Kromo tersenyum lembut, Ibu Rahmah, aku merasa waktu perjalananku di dunia ini semakin dekat. Siti Rahmah menggenggam tangannya dengan erat, jangan berkata begitu, Kakanda. Allah masih memberikan kita waktu untuk bersama. Romo Kromo, aku hanya ingin kau tahu, jika saatku tiba, aku ingin pergi dengan nama yang baru, bukan sebagai Romo, tetapi sebagai seorang Muslim yang Allah ridha. Siti Rahmah menahan haru, tetapi ia tahu bahwa suaminya telah menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan Rabb-nya. Sejak saat itu, Romo semakin sering berdiam diri dalam zikir, memperbanyak sholat malam, dan meminta ampunan kepada Allah. Di usianya yang hampir menginjak 76 tahun, suatu pagi yang cerah, Romo Kromo mengalami kelemahan yang luar biasa. Tubuhnya lemas, dan ia hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Siti Rahmah setia di sampingnya, membacakan ayat-ayat suci dengan suara lembut. Menjelang waktu zuhur, Romo tiba-tiba membuka matanya, menatap Siti Rahmah dengan senyuman yang damai. Dengan suara lirih, ia mengucapkan kata terakhirnya, La ilaha illallah. Kemudian, nafasnya terhenti. Wajahnya bersinar dengan ketenangan yang luar biasa. Romo Kromo Suryo Pranoto telah kembali ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah. Siti Rahmah menangis haru, tetapi hatinya penuh syukur. Suaminya telah pergi dengan kalimat tauhid sebagai ucapan terakhirnya. Para santri dan penduduk pesantren pun berdatangan, turut berduka atas kepergian sosok yang telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jenazah Romo dimandikan dan dikafani sesuai syariat Islam. Ia dimakamkan di pemakaman pesantren, diiringi doa-doa dari mereka yang mencintainya karena Allah. Kepergiannya yang damai dan penuh cahaya menjadi tanda bahwa Allah telah menerima taubat dan keimanannya. Kini, Romo Kromo Suryo Pranoto telah menyelesaikan perjalanannya di dunia. Ia meninggalkan warisan keimanan dan kisah perjuangan yang akan selalu dikenang. Di akhirat, insya Allah, ia telah menjadi bagian dari para ahli surga, mendapatkan kebahagiaan yang abadi bersama Rabb-nya. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini.
Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.